Pancasila, halaman 101 sampai dengan 102. Pancasila itu ada 5 atau 1. Kalau 1 mengapa ada 5 dasar yang satu sama lain tidak saling berhubungan? Apa hubungan ketuhanan yang Maha Esa dengan kesatuan nasional? Dengan musyawarah dan mufakat, apakah hubungan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan persatuan Indonesia? Jadi Pancasila itu 5 dasar yang baik-baik, dikumpulkan menjadi satu begitu saja. Inilah karakter kita, ingin menjadi sempurna dengan mengumpulkan semua kesempurnaan menjadi satu. Manusia Indonesia ingin sempurna segalanya, ingin menjadi apa saja yang baik-baik. Everything is nothing. Akhirnya, malah tidak jadi apa-apa. Ingin religius, ingin menjadi manusia beradab, ingin menjadi nasionalis sejati, ingin berlaku adil dalam kemakmuran, ingin menjadi manusia bebas. Bagaimana bisa menjadi seorang humanis sekaligus seorang nasionalis? Bagaimana bisa menjadi seorang bebas sekaligus seorang yang sosialis? Lantas apakah peran religius di dalam itu semua? Atau kalau kita religius maka semua dasar yang saling bertabrakan itu dengan sendirinya akan terjadi? Kalau Pancasila itu dasar negara yang satu mengapa ada 5? Hal itu mungkin saja kalau yang 5 itu saling berhubungan secara kausalitas sehingga satu sama lain saling memaknai dan lebur menjadi satu makna saja, yakni Pancasila itu. Dasar yang 5 tanpa saling keterhubungan tentu bukan kesatuan yang menjadi landasan dari semua keinginan, pikiran, dan perbuatan IATA dalam berbangsa dan bernegara. Akibat tidak jelasnya makna Pancasila, maka Pancasila sering dinilai tidak bermakna. Anda boleh menyebut apapun yang bagus-bagus itu sebagai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan khas milik budaya bangsa ini tetapi juga milik semua bangsa di dunia ini, baik kapitalis maupun sosialis. Kalau mau ditata sistem hubungan dalam kelima sila maka segera tampak adanya pola mancapat kalima pancer. Itulah pola mandala, hadirnya yang transenden, yang ilahiyah, dalam dunia Indonesia yang imanen ini. Hadirnya yang Maha Esa dalam bumi Indonesia. Bagaimana kehadiran yang transenden itu dapat terjadi? Manusia Indonesia menerima bahwa segala yang ada ini terdiri atas pasangan-pasangan dualitas yang saling melengkapi, saling mengisi, saling mengadakan, saling menyempurnakan. Kesendirian itu tidak sempurna dalam dunia manusia. Segala sesuatu harus Dwitunggal. Manusia Indonesia menerima keadaan dualitas ini sepenuhnya tanpa maksud untuk menolak salah satunya. Inilah sebabnya dalam pidato lahirnya Pancasila, rumusan itu sangat sederhana, tetapi menginti, yakni peri kemanusiaan, humanisme, keuniversalan, mondial, yang berseberangan dengan peri kebangsaan, nasionalis, Indonesia, kebebasan individu, demokrasi, yang berseberangan dengan keadilan sosial, sosialisme, kolektif, dan akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Urutan ini bermakna sentripetal, 4 dasar rang saling berseberangan tersebut dualitas, menyatu si pusat atau pancer sehingga bernilai ketuhanan ilahiyah. Kalau ketuhanan yang Maha Esa kemudian disebut paling awal, maka makna sentrifugal yang kita dapat. Nilai tertinggi ilahiyah menyebar ke keempat arah ruang yang berseberangan satu dengan yang lain. Pancasila adalah kehadiran yang transenden menurut pengertian agama manapun di bumi Indonesia ini, baik dalam menjalankan kebebasan individu maupun keterikatan sosial, baik dalam cinta bangsa maupun cinta manusia. Jadi yang sempurna itu satu ilahiyah, manusia tidak mungkin sempurna tanpa saling menyempurnakan satu sama lain yang saling berbeda-beda ini, bahkan saling bertolak belakang. Adalah bukan Pancasila, bila kita mengaku paling religius, paling nasionalis, paling sosialis, paling demokrasi, paling benar sendiri. Kebenaran kita dilengkapi oleh kebenaran yang lain. Pancasila itu menolak kemenangan individual atau kelompok. Kalaupun ada kemenangan di situ, maka kemenangan itu diperoleh tanpa mengalahkan. Pandai tanpa membodohkan yang lain. Benar tanpa menyalahkan yang lain. Ke depan tanpa meninggalkan yang di belakang. Mengajar tanpa menggurui, karena murid adalah guru dan guru adalah murid. Pancasila itu sebuah seni hidup yang sukar.